Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS Software Quality mengenai sistem manajemen produksi dan stok atau inventory. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari analisa kebutuhan sistem pengujian hingga dokumentasi yang kami simpan di GitHub. Pertama, kita masuk ke analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional di sistem ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu login, kelola bahan baku, kelola produk, input produksi, perhitungan HPP, lalu ada update stok otomatis, dan yang terakhir ada laporan. Di GitHub, fitur-fitur ini bisa dilihat dari struktur kode dan file yang kami upload. Selain itu ada kebutuhan non-fungsional, yaitu ada performance, security, usability, dan ada juga reliability. Selanjutnya adalah pengujian sistem. Kami melakukan pengujian pada setiap fitur seperti login, tambah, edit, hapus data, produksi, HPP, laporan, dan ekspor PDF. Di GitHub, hasil pengujian ini kami dokumentasikan dalam bentuk test case dan hasil testing. Dari hasil pengujian, semua fitur utama berjalan sesuai kebutuhan. Walaupun sistem sudah berjalan baik, masih ada beberapa kekurangan. UI masih sederhana, validasi input belum maksimal, notifikasi error belum detail. Baikannya itu naik tampilan UI, penambahan validasi input. Software review itu adalah proses evaluasi sistem. Yang pertama ada walkthrough. Nah, ini tuh dilakukan secara santai. Biasanya developer menjelaskan sistem ke tim. Lalu yang kedua itu ada inspection. Ini dilakukan lebih formal menggunakan checklist untuk mencari bug. Yang ketiga ada technical review. Ini tuh fokus pada aspek teknis seperti desain, performa, dan keamanan. Untuk metode testingnya, di dalam GitHub ini tuh saya sudah memasukkan testing, yaitu ada black box, gray box, dan white box. Terus juga ada hasil pengujiannya. Nah, di bagian pengujian white box, ini tuh merupakan pengujian yang berdasarkan kode program. Selain white box, ada juga black box. Nah, black box ini tuh merupakan pengujian berdasarkan input dan output tanpa melihat kode. Lalu yang terakhir itu ada gray box. Nah, gray box ini tuh merupakan gabungan keduanya. Nah, perbandingan antara testing yang tiga ini tuh, yaitu white box fokus pada kode, black box fokus pada fungsi, dan gray box itu gabungan dari keduanya. Terakhir, kami menggunakan GitHub untuk dokumentasi yang nantinya juga akan disimpan ke dalam laporan. Fungsi dari GitHub ini tuh merupakan penyimpanan source code, terus ada version control, kolaborasi tim, lalu menyimpan test case dan bug. Fitur GitHub yang digunakan ini tuh ada repository atau tempat project. Nah, ini project-projectnya, repositorinya ini, nama repositorinya. Lalu juga ada file project. Nah, ini tuh file projectnya nih. Nah, ini file projectnya. Bisa dimasukin kode, bisa dimasukin dokumen-dokumen, ataupun tulisan berbentuk readme. Lalu ada isu. Nah, di bagian isu ini tuh merupakan bug tracking yang bisa dipecahkan masalahnya oleh satu tim. Kita sudah memasukkan 3 isu sebagai simulasi pertama. Lalu ada commit. Nah, di bagian commit ini tuh merupakan riwayat perubahan. GitHub yang kita gunakan itu ada pull request. Nah, pull request ini tuh merupakan penggabungan kode, atau kalau misalnya mau mengubah sesuatu, mengubah file, mengubah dokumen, itu bisa melalui branch masing-masing, lalu melakukan pull request di bagian branch masing-masing.
sampai akhirnya nanti akan disatukan oleh salah satu dari kita atau bahkan diri sendiri. Disatukannya dengan cara merge. Nanti akan ada merge seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan oleh Insania, Indah, ataupun Afifah. Lalu selain di pull request, GitHub juga ada action. Akan tetapi action yang kita gunakan di GitHub ini tuh belum diaktifkan. Jadi action ini tuh merupakan otomatisasi testing. Misal sebagai contoh di GitHub itu kita coba memasukkan bagian readme atau mengedit di bagian readme. Ketika sudah ditambahkan, lalu menekan tombol commit change, yang otomatis ini juga akan muncul di bagian commit. Setelah menambahkan updatean di bagian readme yang sudah ditambahkan itu, lalu menekan tombol compare pull request. Nah, di sini langsung create pull request aja. Nah, ini tuh bisa digabungkan ke repository utama dengan cara merge pull request. Yang sudah saya update tadi itu akan masuk ke dalam repo utama yang tadi itu di bagian readme. Ini yang sudah saya tambahkan tadi di branch insan. Selain itu di GitHub juga terdapat bagian kontribusi atau kontributor. Ini menunjukkan siapa saja yang berkontribusi dalam pengembangan project ini. Dalam project kami, kontributor terdiri dari Afifah Toharoh, Indah Lestari, dan Insania Nabela Dina. Nah, ini adalah aktivitas yang sudah kami lakukan selama menjalankan pengujian melalui GitHub. Kesimpulannya, penggunaan GitHub sangat membantu dalam meningkatkan kualitas software karena memudahkan pengelolaan kode, pengujian, dan dokumentasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.